Gila. Iya, dia harus omong ke Melato. Menasi dari dosa. Jadi perlu lagi penebusan berarti ya, kalau begitu ya, Romo Kafe. Karena ada apa denominasi dari dosa. Oke, moderator, semua nama-nama yang nabi-nabi apa itu nama-nama pasti Protestan semua. Oke, tidak usah kasih naik sini tidak guna. Ya, Pak. Datang sebagai ini domba, keluar sebagai nabi palsu atau serigala tidak ada guna juga. Oke, Dev, silakan Dev. Romo, kata kan denominasi dari hasil dosa, berarti perlu lagi penebusan lagi ya. Siapa lagi yang mau tebus Romo? Karena kan udah ditebus dosa kita, kok ada lagi dosa kan gitu, Romo. Seharusnya kita bertanyakan juga sama Melato itu. Ya, karena mereka bilang Yesus datang sudah menebus kita dari dosa, berarti kenapa lagi denominasi lahir karena dosa? Logikanya seperti itu. Ya, Handayani sudah wanti-wanti saya tadi. Jangan sampai herder orang itu. Ternyata benar. Tidak, bro. Tidak. Dia mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu nggak berdosa. Yang berdosa itu Kain. Dia membunuh adiknya. Kan itu menurut saya berdebat. Jelas-jelas itu ayat manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia pertama. Nah, manusia kedua yang berdosa, manusia pertama tidak, katanya Adam dan Hawa. Coba bayangkan, di room saya dulu mau. Makanya setiap kali pendeta sekarang atau Protestan mau debat, kita bilang tidak, kamu urus dulu konsili. Jual mah reformasi di dalam kalian dulu baru datang ke Katolik. Berarti ada dua kemungkinan, Romo. Penebusan dosa itu belum tuntas dilaksanakan oleh Yesus kita itu. Oke, sekarang kita lihat Ibrani 10 ayat 26, pakai TB2. Kalau sengaja berbuat dosa, kan dia bilang tadi denominasi lahir dari dosa. Sekarang kita lihat Santo Paulus bilang apa? Bueno, antara Santo Paulus atau penulis Ibrani. Katakan penulis Ibrani mengatakan kalau seandainya sengaja berbuat dosa, kita kaitkan dengan prinsip dosa, prinsip denominasi lahir dari dosa yang dikatakan oleh pendeta Melato. Di sini bahaya sekali Ibrani 10 ayat 26 TB2. Sebab oh ya Pak Frater, silakan. Ya Frater, lupa aku. Iya, Kak Indri bisa tidak satu nggak apa-apa. Ya. Oke, di sini ditulis sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu. Ayat 27, konsekuensinya. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Sekarang pakai premis mayor. Premis mayor di situ David. Jika kita sengaja berbuat dosa setelah menerima kebenaran, artinya setelah jadi orang Kristen, oke? Tidak ada lagi penghapusan dosa berikut. Itu premis mayor. Premis minor. Ketika Melato bilang denominasi, perpecahan denominasi adalah hasil dari dosa, konsekuensi, tidak ada lagi korban penghapus dosa berikut. Akibatnya ayat 27, penantian akan penghakiman yang mengerikan. Selesai. Kalau kita mau pakai logika tuh. Oke. Yang lain. Baik, Kalau tidak ada yang pertanyaan. Leonard, Jelson. Ada pertanyaan? Pater, izin Pater. Kita kasih ketentuan aja. Siapapun yang naik di atas, mau ngobrol dan debat dengan Pater, harus open cam. Yang tidak open cam, kita out kan ya? Gitu aja Pater. Bagaimana? Tidak, kalau polemikus dia open cam. Kalau dia gejala polemikus langsung dia open cam. Kalau saya tidak terus cemas dengan itu. Oke Pater, baik. Yang naik sebagai polemikus lebih buka kamera dari awal daripada dibuang.
Oke, siapa di sini? Datang sebagai orang, datang baik-baik atau datang sebagai polemikus? Kalau datang sebagai polemikus, mendingan buka kamera. Charleston. Oke, Pak Dev sudah. Pak Pak Coklat. Ter, selamat malam. Saya hanya mau sapa Om Dev Pater tadi beda. belum tanya ya, atau sudah tanya? Udah tadi Romo yang tadi itu. Oke. Kita Mengenai ganti dengan penebusan yang di dosa bawah itu. ya, Ya. Om Dev. Ya, Charleston, silakan. Oh, Pater selamat malam. Saya hanya mau sapa Pater saja ini. Aku kilat terus Pater nanti aku beda. Selamat malam, selamat siang kalau Kolombia Pater. Aku gak udah keluar Nana. Anak Ende nih. Bye-bye kok anak Ende. Oh, baik-baik Pater. Baik-baik ya. Oke, baik saya. Oke, terima kasih. Salam Terima untuk kasih. keluarga. Oke. Oke, terima kasih Pater. Ya, ya. Ya, mantap. Saya di bawah saja. Oke, anak Ende ganteng nih. Oke. Oke, thank you Om. Siap. Pak Leng, Ibu Leng. Selamat malam, Frater. Pater, malam. no frater. Ya, Tidak selamat apa. malam, Romo. Ya, saya Katolik, Romo. Yo, silakan. Ya, saya tadi mau bertanya. Tadi saya lihat sedikit di laptopnya Romo mungkin ya tadi ya, tentang di PowerPoint itu ada tulisan Israel baru. Gereja. Iya, betul. Bisa Iya. tidak, Romo? Untuk menjelaskan sedikit maksudnya Israel baru itu seperti apa, Romo? Oke. Rumah Daud yang baru maksudnya seperti itu. Bantu dulu Kisah 15 ayat ke-14 sampai 16. Kisah 15, 14 sampai 16. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Garis bawah di situ. Aku akan kembali dan membangunkan kembali apa, Om? Rumah Daud yang runtuh. Rumah Daud yang baru. Oke. Rumah Daud yang lama, Israel yang lama, hanya didiami oleh siapa? Orang Israel? Israel. Oke, sekarang rumah Daud yang baru ini, lanjut ayat 15-nya, didiami oleh siapa? Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Ya, lanjut Kemudian tertulisnya. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. rumah Daud yang baru atau Israel itu, Israel yang baru, rumah Daud yang lama, dia punya raja, dan raja yang terkenal adalah siapa? Daud. Daud. Daud, Romo. Daud, kita buktikan di sini. Daud, Ratu, Yesekiel 34 ayat ke-23. Yehezkiel 34 ayat ke-23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Oke, tahan dulu. Di Israel, Allah sendiri berjanji akan mengangkat satu orang gembala. Tugasnya apa? Lanjut ayatnya. Tugasnya yang akan Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. lanjut. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Allah jadi Tuhan, Daud jadi Raja.
Raja. Raja. Sekarang ketika IDC Lukas 1 ayat 32 kepada Maria, malaikat mengatakan, anak yang akan kau lahirkan raja atau tidak? Dan diberikan kerajaannya siapa? Lukas 1:32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Lanjut. Belum selesai kerajaannya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sekarang Yesus adalah apa? Iya, Romo. Yesus adalah apa yang barusan ayat yang dibaca tadi? Baca ayat terakhir tadi. 3. Raja. Konsentrasi Om, kalau kau tidak konsentrasi saya gagal di sini. Makanya saya setiap kali kalau garuk kepala karena kalian tidak konsentrasi, saya gagal menjelaskan di sini. Siap. Maaf, Romo. Jangan mainkan mute. Hidupkan terus. Ini saya baca kembali yang terakhir. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria, anak yang akan kau lahirkan itu akan menjadi raja. Dan anak itu akan diberikan takhta kerajaannya siapa punya? Daud. Berarti anak yang lahir itu adalah seorang Raja. Oke. Raja ini mendirikan kerajaannya atau tidak? Matius 16:18. Halo. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan sekarang dia berikan kunci itu kepada wakilnya atau tidak, ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Di Indonesia diterjemahkan seolah-olah itu tunggal. Tetapi dibaca aslinya, diterjemahkan bahasa lain, ada jamak di situ. Kepadamu diberikan kunci-kunci kerajaan surga. Di dunia kau putuskan, di surga terlepas. Di dunia kau ikat, di surga terikat. Itu yang maksud dari jamaknya di situ. Oke, pertanyaan saya di sini. Kalau Daud dia hanya menjadi raja bagi Israel. Israel. Rumah Daud yang baru ini, yang Yesus dirikan ini, dan dia adalah raja ini, siapa yang tinggal di sana? Hanya orang Israel atau dari seluruh bangsa? Seluruh bangsa. Oke, kalau begitu kembali kepada Kisah 15 ayat ke-15. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Siapa yang tinggal di sana? Ayat 16. Hanya orang Israel atau seluruh bangsa? Waduh, sinyalnya IDC ini pasti. Bantu dulu, Ratu. Halo, Pater. Kedengeran Itu ya? tahu, siapa yang gagal di sinyal? Saya atau IDC ini? Halo? Halo, Engkau belum Pater. baca ayat 16-nya? Pater. Ya? Suara Romo Pater. jelas. Jelas. Saya ganti dulu, Ratu bantu dulu. Nah, jadi, Kisah 15 ayat 16 ya Romo. ya sekarang 16.
Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Sekarang siapa yang tinggal? Lanjut ayat berikutnya. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Om Le, engkau mengerti sekarang Israel yang baru, gereja itu. Gereja, oke. Siapa yang tinggal di dalam gereja? Hanya orang Israel atau seluruh bangsa? Segala bangsa, Romo. Nah, inilah perbedaan antara Israel Rama hanya untuk Israel, tetapi Israel baru ini, yang rajanya adalah Yesus, yang dia dirikan gerejanya, yang dia berikan kunci kerajaannya kepada Petrus, Petrus. dihuni oleh semua orang segala bangsa. Tetapi di dalam rumah yang sama atau di dalam rumah yang berbeda? Di dalam rumah yang sama atau berbeda? Rumah yang baru ya, Romo. Ya, rumah satu rumah atau banyak rumah? Satu rumah, Romo. Yang sama. Yang Protestan punya yang mana nih rumah nih? Kalau hanya satu? Aduh, tidak tahu Romo kalau protes ya. Bingung juga saya. Saya juga bingung, Romo. Ada 60.000 rumah. Ah, betul. Oke, begitu ya. Artinya di situ. Betul. Jadi engkau jangan lihat, oh Israel, negara Israel. Bukan negara Israel ya. Negara Israel ya, betul. Berarti Israel yang barunya adalah gereja. Gereja Ya, itu Romo, ya, sendiri. gereja ya Pondok sendiri. Daud. Pondok Daud. Yang rubuh itu kudirikan kembali. Baik, Romo. Ya. Terima kasih waktunya, Romo ya. Yo, terima kasih juga sudah datang ya. Iya. Sering datang lah kalau. Boleh, Romo. Boleh. Yo. Terima kasih Kakak IDC juga bantu-bantu Thank baca you, ayat. Om Leng. Siap. Ya, Aku terima turunin kasih. ya, Om. Dia Iya. kena marah terus kalau. Ya. Iya. Turunin ya. Iya, kena marah terus. Teman-teman, saya bukan marah, bukan benci ya, bukan marah dan marah apa ya? Marah yang penuh kasih itu supaya teliti. Bukan karena marah yang marah ya, bukan. Dan berapa orang yang kena marah terus sudah ratu berapa kali dimarahi dalam pengertian bukan itu. Maksudnya bukan marah yang kalian pikirkan seperti Proti memikirkan saya pegang dahi dan apa semua. Ya kalau marah nggak balik lagi, Pater. Tapi balik lagi kan. Gitu nggak melengnya nggak? Oke. Terima kasih Romo. Oke, aku turunin ya. Iya, terima kasih Kakak. Om, ganti yang lain. Ya, Thank you. ya, thank you. Bu Jenny. Silakan, Bu. Bu Jenny. 2. Bu Jenny. 3, mohon maaf, saya kirim ke purgatorium ya, Bu. Udah buka. Halo, Bu. Udah. Ya, halo selamat malam. Oh iya, silakan. Ini minta maaf lah Romo, ini akun istri saya. Saya suaminya Safirinus Langga. Ini perkenalan, asal saya dari Keuskupan Maumere, Paroki Santa Familia Lei Palue. Sekarang saya merantau di atas. sama istri saya merantau di Malaysia. Oh iya. Saya juga. Saya sampai di Koa semua saya dulu. Saya orang Cawalo. Cawalo. Kau orang Cawalo lagi saya pergi. Saya nitung di bawah nitungnya itu yang saya omong tadi Koa. Saya pernah di dermaga sini yang apa namanya yang dermaga tuh Uba ya. Ya, kerjasama dengan Kabupaten Sika waktu itu. Saya buat penelitian budayanya orang Palue namanya Tuteu. Tuteu ya. Saya tinggal di Uwa, buat penelitian Tuteu, wawancara semua. Dan waktu itu kami frater Lelero menulis 10 budaya Sika, dan waktu itu saya tulis tentang salah satu budaya Sika dari Palue yaitu Tuteu. Oh iya, itu budayanya istri saya. Oke. Berarti dia orang Uwa.
Iya, dia orang Uba, saya orang Cabolo, saya itu budaya saya itu pemotongan kerbau itu. Oke, Cabaloo itu ya di atas lagi. Oke, oke. Ya sudah. Ah, Sekarang sudah trek, sudah bisa masuk sampai di atas pick up semua dong. sekarang ini saya di Malaysia di Keuskupan Sibu Sarawak. Saya pengurus juga umat Katolik dari migran dari Indonesia. Wah, baguslah. Oke. Di sini banyak sekali tantangan itu. Saya mengurus mereka untuk permandian anak-anak, pernikahan, itu sambut baru. Tapi yang kecewanya saya itu ada umat yang itu sudah saya urus mereka permandian, terus sudah sambut baru, tapi akhirnya yang perempuannya itu kawin lagi dengan orang Muslim begitu. Jadi saya itu kecewa sekali karena saya sebagai pengurus saya kecewa. Tapi saya juga itu menghargai itu hak orang. Itu saya menghargai hak orang untuk mengambil keputusan. Jadi saya juga tidak membatasi itu hak orang. Itu Oke, yang ini pertama. posisi penting. Terima kasih posisi seperti itu. Itu urusannya dengan Tuhan Allah. Engkau Iya. yang harus urus adalah persiapkan mereka sebagai orang Kristen yang baik. Oke. Oke, ya. Sekarang ini Lanjutkan pun di situ. saya dipercayakan untuk menjaga satu chapel besar, itu Gereja Santo Fransiskus Xaverius. Itu kuncinya langsung diberikan dari keuskupan, saya sendiri yang jaga. Oke. Om, namamu siapa? Bisa bahasa Momere tidak? Itu hanya paham saja. Oke, baik, saya tidak ngomong bahasa Palu ya. Oke. Ini penting sekali. Engkau persiapkan mereka. Engkau siapkan mereka, terima mereka sebagai orang Kristen yang baik. Kalau mereka pergi, itu bukan urusan kita. IDC, Ibrani 1 ayat 1 selanjutnya. Chapel itu Ibrani kapel, 1 stasi. ayat 1. Teman-teman, chapel itu gereja kecil. Oke. Nah, kapela kalau kita di Indo. Kapela ya. Seperti itu. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali Ibrani 6 ayat 1. Saya yang salah ya sebut korut. Maaf, saya yang salah. Gak apa-apa, Pater. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Oke, sekarang orang yang murtad, nanti lanjut sini. Orang yang murtad nanti, baca. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi Garis bawahi, ulang keras kata itu. Namun mereka semua yang mengecap, engkau sudah ajar mereka baik jadi orang Kristen yang baik, tetapi murtad, penekanan, tolong. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka... Ini penting. Ratu, engkau sandingkan ke TB1. Tadi engkau pakai TB2 kan, Indri? TB1, Pater, ini? Berarti TB2. TB2 buku, sebentar, Pater. Ibrani. Di ayat yang sama yang tadi. Namun murtad. Ibrani 6. Pater, Ibrani 6. Namun murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi supaya bertobat. Sebab
mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Mereka yang meninggalkan semua asas-asas itu, pembaptisan dan semuanya, namun yang murtad, mereka yang sudah mengecapi semuanya itu, namun murtad, keluar dari gereja Katolik, tidak akan diperbaharui sampai mereka bertobat. Jadi, engkau telah memberikan yang terbaik, kalau mereka tidak mau pulang, bukan urusanmu, itu urusan mereka dengan Tuhan Allah. Karena apa di situ Paulus bilang, penulis Ibrani mengatakan bahwa karena mereka murtad, mereka menyalibkan Kristus kembali dalam hidup mereka dan menghinanya di depan umum. Kalau mereka pulang, bertobat, selamat datang. Kalau tidak, urusan mereka dengan Tuhan Allah. Oke, tidak usah cemas di situ. Oke, terima kasih Pastor. Tapi tugasmu selalu, tolong jaga supaya mereka jangan tinggalkan. Nasihati mereka. Kalau mereka tidak ikut, itu urusan engkau. Urusan mereka. Tetapi engkau selalu harus menasihati mereka. Oke? Oke. Ini hari ini juga kami sama-sama aktif di gereja, membersihkan gereja, semuanya saya bawa, umat saya semuanya ikut aktif ini hari untuk doa rosarionya tetap berjalan terus juga. Oke, Jenny, jangan kau bilang umatku, bukan. Itu Tuhan Allah punya, oke? Terima kasih. Jangan bilang begitu. Saya tidak ada umat. Oke. Tadi jemaat Protestan itu jemaatku. Tidak. Yesus bilang gereja. Kita semua adalah anggota. Kita semua adalah anggota, oke? Oke. Yuk. Oke, Pak Jenny masih ada lagi Pak Jen? Ibu Jenny? Itu saya juga itu ada kemarin malam saya ada nonton itu live juga itu yang itu debat itu antara Romo Cafe dengan itu pendeta Melatok. Saya itu tiba-tiba kaget itu. Saya kaget waktu itu pendeta Melatok menjawab itu pertanyaan dari Romo itu tentang perpecahan di dalam itu Protestan. Itu Protestan itu. Yang dia jawab itu tentang karena dosa itu. Itu saya kaget mau jatuh itu saya. Saya sebagai umat, saya pun kok jawabannya seperti ini. Saya pun macam mau jatuh juga saya. Saya nonton sampai habis itu. Kalau kau jatuh kau bangun lagi, Om. Tapi tetap kuat. Karena dengan iman, dengan kekuatan dari Bunda Maria yang selalu mendampingi, Tuhan Yesus sebagai Raja utama, itu tetap kuat. Hanya saya itu kecewa, dia punya jawaban itu hanya karena dosa. Itu. Engkau doakan dia, oke. Doakan dia, oke? Supaya Tuhan beri dia hati yang baru, pikiran yang baru, dan beri dia rahmat Roh Kudus supaya bisa tahu yang benar seperti apa. Oke. Bukan soal baik ya teman-teman. Semua yang baik belum tentu benar. Contohnya, pencuri mencuri untuk kebaikan istri anaknya. Tetapi cara yang dia pakai itu tidak benar, mencuri. Itu yang jadi soal. Tidak baik gunakan firman Tuhan kitab suci untuk mewartakan. Tetapi kalau tidak baik kalau gunakan firman itu untuk mencari keuntungan. Itu tidak benar. Secara moral tidak bisa dibenarkan. Apalagi secara spiritual. Oke, terima kasih. Yuk, mantap. Iya, Pak Jen. Sama semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Udah nggak usah bahas Melatok lagi lah. Ini Ya, Pak, saya turunkan ya Pak. Ya, Terima turunkan. kasih. Pak Miguel. Alang tadi ada mau omong sesuatu. Oh, Om Elang. Sebentar, tahan dulu Om Elang. Silakan. Iya Romo. Yang naik duluan ibu di bawah ya. Itu sih.
Eh, Miguel dulu, Pater baru Ibu.